kemudian sama-sama melalui proses seleksi dapat angkat dalam jabatan. Ini jabatan guru semua loh, cakep. Ntar lagi nanti dapat jabatan perawat. Jadi sudah dididik, dirawat lengkap bisa. Belum apa-apa dari korupsi ya. Ini sebenarnya masih ada Perpres 98, Permendagri 6 tahun 2021 sama Permenpan 14 tahun 2019 terkait dengan manajemen P3K. Sekarang yang diterima apa? Gaji? UPP? Gaji di bawah UMR, di atas UMR, di bawah. Dapat tunjangan anak, tunjangan suami. Alhamdulillah ya, dapat tunjangan sesuai Perpresnya ya. Perpres berapa? Ayo digaji dengan Perpres berapa? Gak tahu Perpresnya? Mestinya punya. Harusnya ketika kita duduk dalam satu jabatan, kita tahu apa kewajiban kita, apa hak kita. Nanti dibuka lagi ya. Ketika nanti kita akan menyampaikan sesuatu, ada PP 49, Perpres 38. Ini terkait jabatan fungsional. Jadi jabatan P3K itu hanya boleh diisi oleh jabatan-jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi media, jabatan pimpinan tinggi utama tertentu. Jadi nggak ada P3K itu diisi oleh jabatan di luar jabatan fungsional. Contoh nanti tukang ketik. Ada nggak tukang ketik dalam jabatan fungsional? Nggak ada ya. Cara saya pengen juga cara lain media mau saya tahu. Kita tidak bisa menyampaikan sesuatu bila tidak ada dasarnya. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, di sini ataupun di depan Bapak Ibu sekalian, saya sudah terangkan terkait dasar-dasar hukum ataupun landasan konstitusi yang mengarah terkait bagaimana sih pengelolaan kinerja pegawai ASN, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 hingga yang terbaru dan saat ini kita pedomani yang Permen RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Bapak Ibu sekalian tidak usah mencatat karena materi akan saya sampaikan esok hari. Jadi di sini adalah kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bersantai karena seharian ini kan Bapak Ibu sekalian telah menerima materi. Jadi di sini adalah waktunya Bapak santai tetapi menyimak materi ini. Baik, jadi tadi saya membahas tentang dasar-dasar terkait reformasi pengelolaan kinerja pegawai ASN. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang transformasi pengelolaan kinerja pegawai ASN. Poin-poin perubahan dengan Permenpan Nomor 8 Tahun 2021 ini sebelum Permenpan 6 Tahun 2022. Jadi terkait kebijakan juga berlaku untuk P3K. Pada prinsipnya pengelolaan kinerja pegawai antara PNS dan P3K adalah sama. Jadi persamaan antara ASN dalam hal ini PNS dan P3K secara garis gambelan atau secara garis besar itu memiliki kesamaan. Tetapi ada beberapa aspek ataupun beberapa hak yang ia dapat Bapak Ibu sekalian terima di hari tua ataupun saat Bapak Ibu pensiun. Itu secara garis gambelan. Kemudian terkait perilaku kerja, sama-sama Bapak Ibu sekalian menerapkan core value berakhlak yang akan saya sampaikan ataupun akan disampaikan esok hari terkait core value ASN. Kemudian mekanisme kerja ini sama, tidak ada perbedaan, jadi tidak ada perbedaan dari bagaimana sih mekanisme kinerja dari P3K maupun PNS. Kemudian poin-poin perubahan yang selanjutnya yaitu adalah SKP dan angka kredit. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah membuat SKP ataupun sasaran kinerja pegawai. Baik, jadi perbedaan pada SKP di 2021 ini ada pemisahan angka kredit dengan SKP.
Karena pada dasarnya di tahun 2021, pada 2022 kemarin di awal Januari 2022, penyusunan SKP tahun 2021, pengentrian angka kredit itu diinkludkan di SKP. Tetapi untuk pengentrian SKP di tahun 2022 yang Bapak Ibu sekalian susun di bulan Januari 2023 ini tidak menginput antara angka kredit di SKP. Benar apa tidak, Bu? Ya. Baik, jadi itu perbedaan secara garis besar. Fungsinya SKP apa sih, Mas? Fungsinya SKP ini adalah untuk pengembangan kinerja ataupun pengembangan karir Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini adalah salah satu indikator untuk perpanjangan SPK Bapak Ibu sekalian ketika di akhir kontrak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk P3K ini kan memiliki SK pengangkatan dan juga SPK ataupun bahasanya perjanjian kinerja Bapak Ibu sekalian. Jadi secara garis besar, ketika SPK Bapak Ibu sekalian sudah habis di 5 tahun masa kerja ataupun 90% masa kerja Bapak Ibu sekalian, salah satu indikator perpanjangan SPK dan pembaharuan SK ialah memperhatikan SKP ini. Kemudian di sini ditampilkan adanya Permenpan Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Jadi hal ini kalau bahasanya di guru ataupun di dunia pendidikan kurang berimpact, karena ini impactnya hanya untuk yang di dinas ataupun di struktural. Tetapi dampak langsung Bapak Ibu sekalian adalah ketika Bapak Ibu sekalian berkoordinasi ataupun meminta surat tugas untuk pengembangan karir ataupun hal-hal yang berhubungan dengan izin dinas, itu dipermudah. Dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur juga telah menerapkan ataupun telah mendelegasikan beberapa wewenang kepada cabang dinas Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penandatanganan SKP yang awalnya harus semua di Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, ini dapat mendapatkan ataupun memiliki wewenang tanda tangan dibebankan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 sampai dengan 6, terkecuali Samarinda, karena Samarinda harus selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ini adalah sistem pengelolaan kinerja kita. Jadi di sini ada diagram ataupun grafik terkait bagaimana sih pengelolaan kinerja pegawai. Jadi bisa dilihatkan. Jadi kita berangkat dari tujuan. Segala apapun itu, kalau ingin mengerjakan sesuatu, kita akan berbicara tentang apa sih tujuan ataupun apa visi yang akan kita raih. Jadi di sini dapat dilihat bagaimana cara dialog kinerja pegawai ataupun ASN itu ialah core value-nya atau employer branding-nya, yaitu ialah core value ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak itu ialah singkatan dari berorientasi pada pelayanan, tanya adaptif, dan lain-lainnya yang akan disampaikan besok hari. Gambaran umum pengelolaan kinerja pegawai. Jadi di sini sampaikan adalah prinsip dan gambaran umum pengelolaan kinerja pegawai. Yang pertama, fokus pada peningkatan kinerja, bukan sekedar penilaian kinerja. Jadi Bapak Ibu sekalian kan setiap tahunnya memiliki syarat untuk mendapatkan jam pelatihan minimal 24 JP, maksimal 24 JP. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian diharapkan dengan adanya patokan 24 JP tersebut, jangan hanya mengincar jam maksimal ataupun JP yang Bapak Ibu sekalian harus penuhi, tetapi ambillah makna dan pembelajaran dari peningkatan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Kemudian ialah pemenuhan ekspektasi kinerja yang dinamis dan berlanjutan. Jadi dalam ekspektasi kinerja ini Bapak Ibu sekalian memiliki ataupun setiap kepala sekolah pasti memiliki ekspektasi apa sih yang Bapak Ibu sekalian harus raih ataupun harus dicapai di tahun 2022 atau setiap tahunnya. Kemudian peningkatan intensitas dialog kinerja dan ongoing feedback. Dalam hal ini dialog kinerja menggunakan core value ASN berakhlak
yang harus dipedomani, dan itu ialah nilai-nilai yang wajib diimplementasikan sebagai seorang ASN. Kemudian kinerja individu mendukung kinerja organisasi. Di sini bila berbicara tentang aparatur sipil negara, itu tidak jauh dari namanya organisasi. Jadi sebagus apapun Bapak Ibu sekalian, bila memiliki hubungan yang buruk ataupun memiliki citra yang buruk, itu akan dicap dinasnya ataupun satuan unit kerjanya itu buruk. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ialah bahasanya adalah citra ataupun perwujudan dari instansi tersebut. Kemudian kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, bila mengerjakan sesuatu, jangan berpaku pada sesuatu yang di atas hitam atau putih atau mendasari kegiatan apapun. Contoh, ada kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi mapel, kemudian didasarkan saya sudah pernah mendapatkan peningkatan hal tersebut, dan Bapak Ibu sekalian aku untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Nah, itu yang harus dihindari oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian penyelarasan kinerja organisasi individu. Jadi kita semua itu sudah diatur pada RPJMN, RPJMD yang sifatnya selalu turun hingga Bapak Ibu sekalian mungkin tidak asing dengan nama PK atau perjanjian kinerja. Jadi setiap kepala sekolah memiliki SK PK yang ditandatangani oleh Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Halo guys, lo foto kan? Tapi angka 1. Kalau sudah kepilih ya mau tidak mau kita lakukan. Kita coba untuk jalani. Kita sebenarnya ketua ya saling ini aja sih, maksudnya saling ingetin aja gitu. Kalau saya yang paling bukan paling kaya, tapi ya karena udah dipilih ya kita jalankan bersama. Mungkin nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih on time. Kalau misalnya saya yang lambat, saya diingatkan juga. Semoga aja. Dan mungkin itu aja Bu untuk membuka
juga hari ini. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan berikan. Baik, terima kasih dong buat mohon maaf sebelumnya saya tidak memiliki telinga bionik ya. Jadi mau tadi katakan. Kira-kira ASN itu apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hai. Ini contoh kisah yang sudah diteliti. Jadi kalau Bapak Ibu yang terakhir bisa diteliti. Yang ini isinya saya buka dulu, saya gigit dulu. Ayo, coba tebak buah apa ini? Luarnya berkulit, dalamnya pisang. Buah apa? Kalau ibu-ibu mau lihat bijinya, saya gigit dulu ini. Baik. Ayo. Nah, Awas atap. wah harus banget sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajarkan kami dari kelompok ANSA akan mempersembahkan mahakarya. Ya, kelompok kami adalah dari kelompok ANSA. Ya, dengan singkatan ANSA itu mempunyai singkatan. Yang pertama adalah A, akuntabel, K, kompeten, S, spirit, dan A, attitude. ANSA, ANK. Kita pakai singkatan AN, kita anak slide. Bukan pakai G. Oke, selanjutnya kami akan yel yang dipimpin oleh Pak Daman. Hari ini kita akan melakukan yel kelompok ANSA. 1, 2, 3. Potong bebek ANSA, ANSA dikuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la
Oke, persembahan selanjutnya adalah karya puisi dengan judul Pesan Guru. Ayo tepuk tangan penonton bayaran. Kulihat dari kejauhan, ia memarkir sepeda tua. Kulihat keringat berkilau di dahinya, pertanda spirit yang belum pernah pulih. Ku dengar suara napasnya yang terengah-engah. Mana? Cium aroma keringat yang berbau dengan parfumnya. Loh, kok ini lagi? Tidak menghilangkan kompeten di dalam dirinya. Sugeng senyum manis dari bibirnya. Bibirnya selalu menyerap kata-kata cerminan attitude, tugas-tugas yang dimiliki. Bibir yang tak henti mendoakan siswanya. Amin. Untuk ngecas. Bibir yang mengeluarkan untuk kelihatan berkata. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akan profesi yang Demikian persembahan dari kami kelompok Asa. Tepuk tangan dan teriak. Kami memberi nama kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Begitu rasa sakitnya Bu Herna ketika memberi salam tidak dijawab dengan baik. Baik, kami memberi nama kelompok kami kepompong. Kenapa? Karena kepompong itu yang tadinya dari telur, gula, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu semuanya indah, tapi memiliki corak yang berbeda-beda. Itulah anak-anak atau siswa yang akan kita ajar. Oh malah foto. Jadi untuk kelompok tadi akan menghasilkan seekor kupu-kupu yang memiliki corak berbeda, di mana corak-corak itu menunjukkan menampakkan keindahan yang beragam. Itulah siswa yang kita didik pada saat pembelajaran dan mereka sukses di masa depan. Kelompok Dari rumah sampai sawah, membawa ikan sambil menari. Mari berubah menjadi indah. Demi kebaikan
luar. Kepompong, kalian kepo, kalian kepo. Dari telur menjadi ular, menentukan sebuah kereta. Dari ular menjadi kepompong, kita bunuh rasa sombong. Dari kepompong menjadi seekor kupu-kupu. P3K, kita adalah burung yang mulia. Ya, itulah penampilan dari kelompok kelompok. Terima kasih. Perkenalan dulu, Pak. Aku pengen jambak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok humanis yang artinya memanusiakan manusia. Maknanya itu adalah sebagai manusia yang punya perilaku yang baik dengan saling menghargai sesama. Oke, kami akan mempersembahkan pertama kali adalah yel-yel yang terlebih dahulu. Siap teman-teman? Siap. Oke. 1, 2, 3. Kami kelompok kebanggaan kami dari dari satuan ASN sejati siap mengabdi di sekolah kami penuh semangat kasih sayang belajar dengan ibu Mawari materi asli bersama ibu Tani banyak lagu bagus perhatiannya kami selalu tunggu perhatiannya. Tadi dulu, Pak. Belum culun, Pak. Bes. Di sebuah sekolah ada seorang anak laki-laki yang bernama Abdul yang hobinya senang membaca buku. Setiap hari dia selalu menyempatkan diri untuk membaca buku. Namun tidak semua menyukai Abdul karena Abdul dianggap sok rajin sehingga teman-temannya menjulukinya si kupu alias si kutu buku. Fleksibel. Apa ini? Mau Pak, santai aja kita di sini. Kita bercanda. Masa kita macam-macam sih Pak? Kita kan nggak pernah macam-macam di sini. Nah, itu bercanda biasa lah bercanda. Ngapain sih kita lu jangan baperan, si Cacat aja santai aja. Makasih Pak.
Kalau siswi baru. Iya betul, saya nggak berani guru BK. Udah ada ya. Apa sayang namanya? Apa tuh saya? Kambing yang ganteng kenapa sayang? Itu karena apa? Soal isi. Terus? Kamu sakit hati kak? Oh gitu. Kamu kamu sakit hati ya? Alhamdulillah ya. Gak ada yang lihat. Oh, kamu lihat. Boleh nggak ibu minta tolong kami? Nggak berani Bu. Ibu boleh kalau saya minta tolong kuliah. Ibu kan guru jadi mungkin bisa bantu saya untuk kuliah. Ya selesai. Kamu jangan kabur. Kenapa? Nggak apa-apa, Ambil kursi saya. Mana nih kok? Cantik. Aman aja. Gimana tadi? Apa yang terjadi di perpus tadi? Oh gitu. Bicara aja itu mah. Lumayan tuh. Ruangannya udah takut ya. Oke. Saya terima semuanya ya. Coba tadi Abdul sudah nyampaikan ke saya apa yang dia rasakan. Kira-kira kalian tahu nggak kalau kalian kayak sama Abdul apa yang dia rasakan? Tahu nggak? Biasa aja ya. Nah, mau tahu kan, Abdul? Apa coba sampaikan apa yang kamu rasakan sebenarnya? Saya nggak suka mau digitukan. Oke. Karena sama-sama ngerjain tugas masing-masing lah Bu. Oh gitu. Iya. Johan apa yang dirasakan? Ya, rasa saya ini harga diri saya ini kepinjat sih Bu. Sudah jangan nangis sayang, jangan nangis ya. Kalian sudah tahu ya apa sebenarnya yang mereka rasakan. Kira-kira kalau dibalik posisinya kamu terima nggak digituin? Terima aja. Ya bagus. Nah, sedangkan mereka tidak punya kekuatan untuk membalas. Jadi harusnya kalian itu lebih akrab, lebih mengajak daripada harus menjelekkan, membuli, karena itu termasuk tindakan bully. Bully itu bisa dipidanakan. Jadi kalau kalian orang yang kalian bully tidak terima, dia bisa melapor. Kalau dia sudah melapor, kalian bisa dipidanakan. Sekarang Abdul ditanya, kamu tahu ya, kalian tahu ya kalau kalian melakukan kesalahan, kalau melakukan kesalahan harus apa? Minta maaf. Di sana nantinya untuk minta. Oke, silakan. Bukan.